Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Aditya Wibisana, absen 1 dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, saya Ana Subadila, absen 2. Perkenalkan, nama saya Ana Subadila, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 3. Nama saya Angelia Reza Zevana dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 4. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang peluang kejadian. Yang pertama saya akan membahas yaitu konsep dasar dari peluang. Apa sih itu peluang? Nah, peluang yaitu besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi dalam suatu kejadian. Nah, peluang memiliki rumus matematik, yaitu peluang atau PA sama dengan jumlah kasus yang memenuhi syarat atau yang diharapkan dibagi jumlah total semua kasus atau semua kejadian. Itu PA sama dengan NA per NS. Itulah rumus matematik dari peluang, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal saja ya, teman-teman. Di sini ada koin. Koin itu memiliki dua sisi, yaitu yang pertama sisi angka, kedua sisi gambar. Langsung ke contoh. Satu buah koin dilempar. Berapa peluang munculnya gambar? Oke. Dua sisi, yaitu angka dan gambar. Sisi gambar. Kita akan menjadi A dan ini G. Yang diharapkan yaitu munculnya gambar. Kita rumus P A sama dengan NA per NS sama dengan NA, yaitu yang diharapkan atau gambar 1 total 2. Jadi peluang munculnya gambar sama dengan setengah. Dua buah koin dilempar secara bersamaan, tentu yaitu mempunyai sisi angka gambar. Ini juga angka gambar. Dapat simpulkan angka dengan angka, angka dengan gambar, angka dengan gambar, dan gambar dengan gambar. Munculnya satu gambar dan satu angka. Kita lihat. Jadi N P A sama dengan NA per NS sama dengan NA 2 4 sama dengan setengah. Jadi peluang munculnya
Ya, satu angka dan satu gambar sama dengan setengah. Oke, selanjutnya yaitu dadu. Dadu memiliki 6 sisi atau muka, di mana setiap muka berisi satu angka, seperti di gambar. Nah, langsung ke contoh soal. Sebuah dadu dilempar 1 kali. A. Berapa peluang munculnya angka 3? Oke, kita lihat di sini. A. Muncul angka 3. PA sama dengan NA per NS sama dengan angka 3. Di sini hanya 1. 1 per jumlah dari ini semua 6. Oke. Jadi peluang munculnya angka 3 sama dengan 1/6. B. Peluang munculnya bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke, contohnya bilangan genap, bilangan ganjil. Kita tahu genap, ganjil. Genap yaitu 2, 4, 6. Ganjil tuh 3, 5. 3. Kita lihat. NA per NS sama dengan 3 bagi 6 dengan setengah. Ini ganjil. Sama. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Apabila dijumlahkan, maka hasilnya 1. Mengapa demikian? Karena angka itu memiliki yaitu bilangan genap dan ganjil. Jadi apabila dijumlahkan akan menjadi 1. Seperti itu. Oke, contoh kedua, kamu melempar 2 dadu secara bersamaan. Berapakah peluang jumlah angka pada kasus sama dengan 8? 2 dadu. 2 dadu sama dengan angka 8. Jumlah 8. Yaitu 6,2, 5,3, 4,4, 3,5 dan 2,6. 1, 1, 1, 1, 1. Peluang angka 8 PA sama dengan
NA per NS sama dengan NA yang diharapkan yaitu 1, 2, 3, 4, 5 per 36. Jadi peluang dengan jumlah dadu 8 sama dengan 5 per 36. Oke, selanjutnya yaitu pada kelereng atau bola. Contoh, sebuah tas berisi 15 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 5 kelereng merah, dan 5 kelereng hijau. Berapa peluang terambilnya kelereng hijau? Oke, kita lihat. NS sama dengan 15. 5 tambah 5 tambah 5 dengan 15. Sedangkan N A sama dengan 5. PA sama dengan NA per NS sama dengan diharapkan 5 per 15 sama dengan 1/3. 3 bola merah dan 3 bola biru. Berapa peluang terambilnya masing-masing warna? Oke. Merah, biru. 3, 1, 2, 3. 3. Oke. NS sama dengan 3 tambah 3. 6. Lalu NA masing-masing 3. Merah, setengah. Sedangkan oke. Seketika ada contoh konsep dan. Coba kamu melempar sebuah dadu. Nah, dan sebuah koin. Berapa peluang kamu memperoleh si angka? Pada konsep ini kuncinya yaitu perkalian. Coba. Oke, sebuah dadu dan sebuah koin. Berapa peluang kamu memperoleh si angka? Si angka dan bilangan prima. Dadu yang pertama A, dadu ini 1, 2, 3.
3, 4, 5, dan 6. Prima 2, 3, 5, coba 3. Lalu jumlah kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi PA sama dengan NA per NS dengan 3/6 sama dengan setengah. B. Koin memiliki angka dan gambar. Angka, gambar. Sisi angka 1 sama PA sama dengan NA per NS sama dengan NA yang diterapkan 1/2. Jadi peluang kamu beroleh sisi angka pada koin dan bilangan prima pada dadu sama dengan 1 dikali setengah sama dengan 1/4. Jadi kali ini kita akan belajar ke bab selanjutnya, yaitu tentang frekuensi harapan. Nah, pengertian dari frekuensi harapan itu sendiri adalah hasil kali dari peluang kejadian dengan banyaknya percobaan. Frekuensi harapan ini secara matematis ditulis seperti berikut, yaitu FHA sama dengan PA dikali N. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang frekuensi harapan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dari frekuensi harapan. Nah, berikut adalah contoh soal dari frekuensi harapan. 3 uang logam yang dilempar secara bersamaan sebanyak 160 kali. Frekuensi harapan muncul 3 gambar adalah. Langsung aja kita ke penyelesaiannya. Yang pertama kita ingat-ingat lagi rumus dari frekuensi harapan, yaitu FHA sama dengan PA dikali N. Nah, sebelum itu, karena di soal tadi ada pertanyaan yang ditanyakan adalah 3 gambar, maka di sini kita tulis yang muncul 3 gambar atau kemungkinan yang muncul 3 gambar dari 3 uang logam tadi. Selain itu kita juga harus menentukan NA-nya dan NS-nya. Nah, untuk menentukan atau mengetahui peluang muncul 3 gambar dari 3 uang logam tersebut, kita bisa menggunakan cara pohon faktor. Oke. Yang di sini ditanyakan 3 gambar. Jadi kita lihat saja hasil dari pohon faktor anggota mana yang muncul 3 kali gambar semua. Oke, pertama ya. Nah, terus kita tulis anggota yang muncul 3 gambar. Yaitu G, G, G. Kita lihat lagi, tidak ada lagi ya, hanya 1. Nah, sehingga bisa kita tuliskan NA-nya adalah 1. Nah, untuk menentukan NS-nya kita lihat lagi. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NS-nya ada 8. Dengan demikian bisa kita tentukan yang pertama adalah peluangnya dulu, yaitu PA sama dengan NA per NS. Jadi peluangnya ada 1/8. Nah, dengan seperti itu maka kita bisa menentukan frekuensi harapannya. Kita tulis dulu
FHA sama dengan PA kali N sama dengan, karena PA-nya sudah ketemu, kita tulis ya 1/8 dan N-nya adalah 160. Langsung kita sederhanakan menjadi 20. Jadi frekuensi harapan muncul 3 gambar dari 3 uang logam tadi adalah 20. Materi kedua adalah kejadian majemuk. Dalam kejadian majemuk, kita mempelajari 4 hal, yaitu kejadian saling lepas, yang kedua adalah kejadian saling tidak lepas, yang ketiga adalah kejadian saling bebas, yang keempat adalah kejadian saling tidak bebas. Oke, yang pertama adalah kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas ini terjadi karena tidak ada elemen yang sama di antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya. Kejadian saling lepas ini memiliki rumus P atau peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Pada pelemparan dadu bermata 6, berapakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3? Jadi penyelesaian seperti ini. Ini diketahui A sama dengan 1, sedangkan B sama dengan 3. Maka NA sama dengan 1, NB sama dengan 1. NS-nya sama dengan 6. Jadi peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Disederhanakan lagi menjadi 1/3. Yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas ini terjadi karena terdapat elemen yang sama di antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya. Kejadian saling tidak lepas ini memiliki rumus P atau peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Saat mengambil 52 kartu remi, peluang mendapatkan kartu warna hitam dan kartu as adalah, ini diketahui NS 52 jumlahnya, dan kartu warna hitam ini sebagai A, dan kartu as adalah B. Peluang A, karena yang ditanyakan kartu warna hitam, maka kartu warna hitam ini setengah dari jumlah kartu reminya, yaitu 26. Dan peluang B, dalam satu kartu itu ada 4 kartu as. Jadi peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Sama dengan 26/52 ditambah 4/52 dikurangi 2/52 sama dengan 28/52. Kejadian majemuk saling bebas yaitu kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian lainnya, atau kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B atau selanjutnya. Contoh soal kejadian saling bebas.
sekeping uang logam, dan sebuah dadu bersisi 6 dilempar sekaligus 1 kali. Hitunglah peluang munculnya sisi angka dan mata dadu prima. Di sini terdapat 2 elemen, yaitu uang logam dan mata dadu prima. Uang logam memiliki 2 sisi sampel, yaitu angka dan gambar. Sedangkan dadu memiliki ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang ditanya kita yaitu hitunglah peluang munculnya sisi angka dan mata dadu prima. Yang disuruh yaitu munculnya mata sisi angka. NS-nya sama dengan 2 buat logam, sedangkan NS buat dadu itu ada 6 ya pemirsa. Setelah itu kita disuruh mencari peluangnya, yaitu P A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A-nya itu kan angka jadi kan 1/2 dikali peluang B-nya kan yang dadu tadi. Sedangkan yang dadu disuruh mencarinya yaitu prima. Bilangan prima itu ada apa aja? Di sini terdapat 2, 3, dan 5. Jadi peluang B-nya 3/6 sama dengan 3/12 sama dengan 1/4. Ini hasilnya. Kejadian majemuk tidak saling bebas, yaitu kejadian A mempengaruhi kejadian B. Peluang B setelah A sama dengan peluang B irisan A dibagi peluang A. Contoh soal berikut ini yaitu pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan diantaranya 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya itu masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Di sini ditanya yaitu peluang laki-laki dan yang masuk ranking 10 besar. Untuk mempermudah menjawab persoalan masalah ini, jadi kita lebih baik menggunakan tabel. Di sini yang ditanya laki-laki yang masuk ranking. Laki-laki yang masuk ranking itu ada 5. Jadi kita tulis di sini 5. Sedangkan tadi kan sudah diketahui jumlah laki-lakinya 8. Yang tidak masuk ranking berarti 3. Jumlahnya 8. Jumlah perempuan yang masuk ranking tadi ada 4. Ini ya teman, 4. Yang tidak masuk ranking karena tadi sudah diketahui jumlah perempuannya ada 6. Yang tidak berarti 2. Jumlahnya 6. Di sini terdapat 2 kejadian. Yang pertama itu yang A itu kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar, dan yang B itu kegiatan yang terpilih laki-laki. NA itu ada 5 ditambah 4 9. NB itu 5 tambah 3 8. NB irisan A itu kan ini ya teman, yaitu 5. Peluang B setelah A sama dengan peluang B irisan A dibagi peluang A sama dengan peluang B irisan A 5 per jumlahnya NS-nya itu 8 ditambah 6 14 dibagi peluang A. Peluang A-nya 9 per jumlahnya 14. Ini biar lebih mudah kita jadikan perkalian saja. 5 per 14 dikali
14 per 9. Sama dengan ini bisa dicoret. Maka hasilnya 5 per 9. Yang terakhir adalah faktorial. Rumus dari faktorial adalah n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya. 0 faktorial jumlahnya adalah 1. Hitunglah A 4 faktorial, B 6 faktorial dibagi 3 faktorial, C 5 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita hitung satu-satu. Yang A. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Yang B. 6 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 6, 5, 4, cukup sampai 3 faktorial. Jumlah 30 dikali 4, 120. Sekarang yang C kita hitung bersama-sama. 5 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 5 kali langsung saja 4 faktorial kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1 4 faktorial sama dengan 5 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 1 sama dengan 25.200. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.